Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, saya doakan selalu dalam keadaan bahagia dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Asep Pekalongan. Di sini saya akan membahas tentang air mutlak dalam wadah yang kecampuran dengan tetesan-tetesan air mustakmal. Baik itu setelah wudhu, ya ketika wudhu basuhan pertama, ketika itu netes bercampur dengan air dalam wadah yang berisi air mutlak, ataupun ketika mandi besar tetesannya masuk ke dalam wadah air mutlak. Maka bagaimana, apakah air dalam wadah itu masih bisa digunakan untuk bersuci atau tidak? Masih bisa digunakan untuk wudhu lagi atau tidak? Masih bisa digunakan untuk mandi besar lagi atau tidak? Dan lain sebagainya. Seperti pertanyaan yang dulu saya kasih pertanyaan ketika membahas air mustakmal. Nah ini jawabannya. Ya, saya bacakan ibarat di sini dari kitab Fiqhul Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa an yasiril ma'il mustakmalil waqi'i fil ma'. Dimaafkan sedikitnya air mustakmal yang jatuh bercampur pada air mutlak. Ya. Maksudnya dimaafkan di sini ketika ada air mustakmal ya sedikit itu, misalnya contohnya tetesan-tetesan tadi, tetesan-tetesan berupa tetesan-tetesan nyampur ke dalam wadah yang berisi air mutlak ya, maka di situ hukumnya dimaafkan. Maksudnya dimaafkan itu air dalam wadah itu tidak dihukumi mustakmal, tetap dihukumi suci mensucikan. Boleh digunakan untuk wudhu lagi, boleh digunakan untuk mandi besar lagi. Kayak gitu. Alasannya apa? Alasannya li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu kanu yatawadda'una minal aqdah wa yaghtasiluna minal jifan. Dikarenakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu berwudu dari air di dalam gelas ya. Kalau kita mungkin berwudu kadang-kadang di gayung ya. Ini dulu juga para sahabat ataupun Rasulullah kadang-kadang juga berwudu dengan menggunakan air dalam gelas, tidak bermasalah, mereka nggak masalah. Terus lanjut, dan mereka maksudnya Nabi Muhammad ataupun para sahabat itu juga mandi menggunakan air atau mengambil air dari mangkok yang besar ya, seperti kita mandi menggunakan itu, mereka kadang-kadang melakukan seperti itu ya. Lanjut dulu. Waqtasalan nabiyyu wa Aisyatu min ina'in wahidin takhtalifu aydihima fihi kullu wahidin minhuma yaqul li sahibihi abikli. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya yaitu Sayyidatuna Aisyah itu pernah mandi ya, mandi pada wadah satu, dalam artian mandi bersama, pernah mandi bersama. Tangan mereka, maksudnya tangan baik Nabi Muhammad ataupun Sayyidatuna Aisyah itu saling bergantian di dalam wadah tersebut. Setiap salah satu dari mereka yaitu baik Nabi Muhammad ataupun Sayyidatuna Aisyah itu berkata kepada pasangannya. Kalau Nabi Muhammad ya berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, atau Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad, yaitu abikli, tuangkanlah untukku. Nah, udah, itu kisahnya. Dari kisah ini bisa diambil kesimpulan, ini saya bacakan, wa mislu hadza la yaslamu min rasyashin yaqa'u fil ma'. Permisalan ini ya, hal tersebut maksudnya ini tadi itu tidak terselamatkan dari percikan-percikan air mustakmal yang jatuh pada air mutlak yang dalam wadah tadi, baik tadi di gelas, baik itu di sini di jifan itu maksudnya mangkok besar, ataupun dalam wadah yang satu tadi. Itu
nggak mungkin tetesan-tetesan masih yang dimaksud tetesan air mustakmal. Rosas itu tetesan air mustakmalnya itu bercampur dalam wadah yang berisi air mutlak. Mereka biasa melakukan nggak masalah. Makanya di situ dimaafkan, tidak masalah, masih suci dan mensucikan. Itu ketika sedikit, tapi ketika banyak, nah ini ketika banyak itu biasanya bukan tetesan kalau banyak ya. Banyak itu misalnya saya contohkan banyak dulu ya. Misalnya kalau air mustakmal contohnya banyak. Kita mandi besar di dalam bak ya yang isinya misalnya 80 liter. Kita mandi di situ dengan cara tenggelam seperti yang saya contohkan di shot dulu. Setelah itu kita selesai mandi, kita keluar. Itu kan jadi air mustakmal. Itu banyak namanya 80 liter. Nah, bercampur dengan air mustakmal yang jumlahnya misalnya 80 liter, sama-sama 80 liter. Maka bagaimana? Nah, ini mari kita bahas di sini ya. Fa'in kasurul waqi'u wa tafahasya lam tajuz at-taharatu bih ala riwayatir rajihati. Ketika air mustakmal yang jatuh itu banyak dan membuat keruh, maksudnya membuat keruh itu sampai menghilangkan kemutlakan air, maka bersuci dengan air tersebut tidak diperbolehkan. Maksudnya tidak diperbolehkan itu dalam fikih yang dimaksud adalah tidak sah menurut riwayat yang kuat. Ya, maksudnya bagaimana? Yaitu seperti kemarin. Pendapat yang pertama seperti kemarin yaitu dimisalkan. Karena di sini kan air mustakmal atau selain air mustakmal juga bisa. Intinya yang sama sifatnya seperti air, baik air mawar yang sudah hilang baunya atau yang lain, atau perasan anggur yang sudah hilang rasanya dan lain sebagainya ya, udah hilang warnanya, yang intinya yang sama sifatnya seperti air tapi suci tidak mensucikan. Ketika bercampur itu nanti yang pertama, pendapat yang pertama yang kemarin, yaitu dengan dikira-kirakan mencari yang sejenis ya, tapi yang istilahnya yang tengah-tengah sifatnya, bercampurnya dengan air itu pengaruhnya yang tengah-tengah seperti kemarin ya, udah saya sebutkan, lihat video kemarin. Itu ketika dicampur ya, kita mencari sifat yang berbeda, yang tidak sama dengan air tadi, dengan barang berbeda ya. Misalnya kemarin dengan perasan anggur yang belum hilang sifatnya ya, warnanya masih tetap perasan anggur, dicampur dengan kadar yang sama, misalnya 80 liter bercampur dengan air mutlak misalnya 100 liter, berarti 80 liter disamakan, dicampur. Berubah tidak air mutlaknya menjadi disebut air anggur, tidak, warnanya udah berubah disebut air anggur, tidak. Kalau masih belum disebut air anggur, masih cuman keruh dikit-dikit aja, itu masih nggak masalah kayak gitu ya. Tapi kalau sudah orang menyebutnya udah itu udah air anggur, maka di situ udah tidak bisa digunakan untuk bersuci ya, seperti video kemarin lah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua lebih mudah. Pendapat kedua mau saya tulis terlalu banyak ya, jadi enggak saya tulis. Yaitu pendapat kedua, yaitu yang penting air mutlaknya lebih banyak daripada air suci tidak mensucikan. Ya, misalnya 100 liter sama 80 liter yang suci tidak mensucikan bercampur, itu tetap bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau kadarnya sama, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Apalagi lebih banyak air yang mustakmal atau yang suci tidak mensucikannya lebih banyak daripada air mutlaknya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Intinya pendapat kedua seperti itu ya, air mutlaknya lebih banyak mana sama air yang suci tidak mensucikan. Nah, ketika lebih banyak air mustakmal, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ketika lebih banyak yang air mutlak, maka bisa digunakan untuk bersuci lagi. Ketika sama, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Terima kasih, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.